بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang kawaid fi tauhid al-asma'i was sifat, kaidah-kaidah di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 kaidah yang kita akan sudah 3 kaidah yang sudah kita kaji ya. Kita sekarang masuk kaidah yang keempat. Qala al-mu'allif hafizallahu taala, penulis berkata yang keempat, wajib beriman kepada sifat, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menghindarkan dari 4 perkara. Yang pertama tahrif, ya. Yang kedua ta'til, yang ketiga takyif, dan yang keempat tamsil. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat Allah itu menjauhi atau melarang 4 perkara. Menjauhi tahrif. Tahrif artinya menyelewengkan para jamaah. Menyelewengkan makna dari sifat atau menyelewengkan lafaz dari sifat, atau dengan bahasa lain merubah. Itu tahrif namanya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyah ketika menetapkan, kata mereka, Allah punya wajah, namun wajah maknanya pahala. Allah memang punya tangan, namun bukan tangan hakiki, tapi tangan artinya kekuatan, atau tangan artinya nikmat. Nah, ini namanya tahrif. Ya. Tahrif, merubah atau menyelewengkan baik makna ataupun lafaz. Berarti tahrif ada 2 macam. Ya. Tahrif ada 2 macam. Yang pertama tahrif pada lafaz, yang kedua tahrif pada makna. Kaum Asy'ariyah misalnya ketika mengatakan Allah punya wajah namun maknanya bukan wajah hakiki tapi wajah maknanya pahala, itu tahrif pada makna. Dan ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil nas, bertentangan dengan zahir lafaz dalam bahasa Arab. Ya, karena Allah menyebut dalam Al-Qur'an misalnya wajah. Wajah ya wajah hakiki. Diartikan kepada makna lain oleh mereka. Ya. Ini namanya tahrif. Ya. Yang mereka menamakan dirinya dengan ta'wil katanya. Padahal yang benar adalah tahrif. Ya. Jadi juluki mereka itu mentahrif, bukan mentakwil. Dan itu yang digunakan oleh Al-Quran. Orang yang merubah-rubah makna atau lafaz, ya, merubah-rubah ayat-ayat Allah, disebut oleh Allah yuharrifuna al-kalim an mawadi'ihi, kata Allah. Yuharrifuna al-kalim an mawadi'ihi. Mereka merubah ayat-ayat Allah, merubah kalim, ya, firman-firman Allah dari tempatnya. Nah, kemudian yang kedua ta'til berjamaah. Ta'til ini artinya mengingkari, ya, menolak, mengingkari sifat Allah. Kalau ta'til ini adalah seperti kaum Jahmiyah yang mengingkari secara total. Mereka tidak
mentakwilnya tidak. Ya, tidak. Jadi kalau Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya sifat, begitu saja. Kaum Mu'tazilah juga demikian, Allah tidak punya sifat. Ya. Dan alasan mereka, baik itu kaum Mu'attilah yang menta'til, mengingkari sifat Allah seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah, atau kaum Asy'ariyah yang tidak mau menetapkan sifat Allah secara hakiki, alasannya sama. Jadi kalau dalam masalah alasan sama antara kaum Jahmiyah dengan kaum Asy'ariyah, tidak mau menetapkan sifat Allah hakiki, alasannya sama, yaitu takut jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk kalau menetapkan sifat Allah itu. Jadi kalau alasan sama antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah, antara Jahmiyah, Mu'tazilah dan dengan Asy'ariyah sama. Ya, dalam alasan ya. Tapi mereka berbeda di dalam menta'til, mengingkari sifat Allah. Kalau kaum Asy'ariyah itu mereka menolak sifat hakiki dan dipalingkan kepada sifat yang lain, kepada makna lain. Adapun kaum Mu'attilah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia tidak memalingkan kepada makna lain. Mereka hanya mengingkari total gitu saja. Makanya para ulama mengatakan kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah itu total. Ya, total. Mereka tidak mentahrif. Nah, makanya kata para ulama juga membuat sebuah kaidah lagi, bahwa setiap yang mentahrif itu menta'til. Setiap orang yang menyelewengkan dari sifat-sifat Allah, memalingkan dari makna sifat-sifat Allah kepada makna lain, itu hakikatnya ya menta'til. Karena hakikatnya kan mengingkari hakikat sifat Allah, mengingkari sifat Allah SWT secara hakiki, kan hakikatnya begitu. Karena mereka tidak mengatakan Allah punya tangan secara hakiki, tapi tangan artinya kekuatan, kan begitu. Berarti tetap saja ujung-ujungnya mengingkari. Maka mereka itu tetap disebut kaum Mu'attilah, cuman beda dengan Mu'attilahnya seperti Jahmiyah yang mengingkari secara total. Ya. Adapun yang ketiga takyif, takyif itu bagaimanakan? Jadi menyebut sifat, ya, menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menyerupakan, ya, serta membagaimanakan tanpa menyebut padanannya, itu takyif. Misalnya takyif itu begini, ada orang yang mengatakan misalnya wajah Allah itu bulat misalnya, atau tangan Allah itu 7 meter misalnya, itu takyif namanya, menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut padanan, menyebut bagaimananya sifat Allah, menyebut bagaimananya sifat Allah, entah itu wajah Allah, tangan Allah, atau perbuatan-perbuatan Allah, namun tidak menyebut padanan. Ya. Jadi takyif itu adalah tamsil yang mutlak, kata para ulama, menyerupakan secara mutlak. Adapun kalau tamsil menyerupakan secara khusus, yaitu menyebut padanan. Wajah Allah seperti wajah saya, itu namanya tamsil. Ya. Berarti kalau takyif menyebut, ya, bagaimananya sifat tanpa menyebut padanannya, adapun tamsil menyebut bagaimananya sifat dengan menyebutkan padanannya. Itu bedanya antara takyif dan tamsil. Atau dengan istilah lain, takyif itu adalah takyif secara mutlak, adapun tamsil adalah takyif yang muqayyad. Tamsil itu adalah takyif yang muqayyad. Tamsil artinya menyerupakan Allah secara tertentu, secara khusus, yaitu menyebut padanan. Ya. Baik. Mu'allif mengatakan, inilah prinsip akidah ahli sunnah dalam asma dan sifat. Ini prinsipnya, yang menetapkan sifat dengan tidak menyebut atau tidak menetapkan 4 hal ini. Ini menetapkan sifat dengan menjauhi 4 perkara ini, melarang 4 perkara ini dalam menetapkan sifat. Ya, ini prinsip akidah ahli sunnah dalam asma dan sifat, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Ya.
Seperti misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Wasithiyahnya, beliau mengatakan, wa minal imani billah, dan di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, yaitu beriman dengan apa yang telah disifatkan dengannya oleh Allah atas dirinya. Jadi apa yang Allah tetapkan berupa sifat, ya, di mana Allah menetapkan sifat fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran. Nah, kita mengimani dengan apa yang telah Allah tetapkan sifat di dalam Quran. Makanya kalau Allah mengatakan di Quran Allah punya wajah, ya sudah kita tetapkan. Lalu mungkin ada orang-orang bertanya tadi dari kalangan seperti kaum Asy'ariyah, takutnya kalau kita tetapkan sifat Allah, takutnya kita jatuh kepada menyerupakan oleh makhluk. Kita katakan, ya menetapkannya jangan tamsil. Karena Allah sudah melarang tamsil. Allah menetapkan punya sifat, namun Allah menafikan keserupaan. Berarti kaidahnya sebagaimana dalam ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, ini adalah hal yang kita nafikan. Lalu wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat, ini yang kita tetapkan. Sebagaimana di kaidah-kaidah akidah dan tauhid secara umum bahwa kita wajib menetapkan dan wajib menafikan. Mana yang kita tetapkan, mana yang kita nafikan. Yang kita nafikan sifat-sifat buruk keserupaan dengan makhluk, sifat-sifat celak, sifat-sifat jelek bagi Allah, kita nafikan. Ya. Taib. Jadi ini kaidah para jemaah. Menetapkan sifat tanpa 4 hal: tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Ya. Taib. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menetapkan, kita wajib mengimani, menetapkan dengan apa yang ditetapkan oleh nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana? Di dalam hadis-hadis. Jadi wajib menetapkan apa yang di Quran, wajib menetapkan apa yang di dalam hadis tentang nama dan sifat Allah, dengan tanpa apa? Ini dia, min ghairi tahrifin, ya, tanpa tahrif, wala ta'tilin, tanpa ta'til, wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, dan tanpa takyif serta tanpa tamtsil. Ya. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu, bahkan kita mengimani, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak yang serupa dengannya sesuatu pun dengan Allah, ya. Dan dia Allah as-sami', Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Ya. Baik. Jadi para jemaah sekalian, barakallahu fikum, ahli sunnah wal jamaah itu adil dan pertengahan. Mereka menetapkan sifat Allah, namun mereka tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah. Mereka tidak menetapkan karena takut jatuh kepada tamtsil, takut jatuh kepada menyerupakan Allah dan makhluk. Yang satunya lagi, mereka justru menetapkan dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena katanya apa yang ada di Quran, ya berarti harus kita pahami seperti yang kita lihat. Kalau Allah mengatakan punya wajah, ya berarti wajahnya kayak kita. Kalau Allah mengatakan punya tangan, ya berarti tangan seperti tangan kita, kata mereka. Kenapa demikian? Karena Al-Quran kan berbicara sesuai dengan yang kita pahami. Kalau Allah mengatakan ada laut gunung di Quran, berarti mananya laut gunung yang seperti kalian lihat. Kita katakan kepada mereka, itu kalau makhluk. Allah mengatakan bumi, laut, gunung, matahari, bulan, bintang, iya, apa yang kita lihat. Tapi kalau Allah berbicara tentang zatnya Allah, tentang sifat Allah, ya tidak boleh. Karena Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan mustahil secara akal pun Allah serupa dengan makhluk. Ya. Jadi akidah ahli sunnah, akidah yang pertengahan, akidah yang adil, dibandingkan ahlu tahrif, dibandingkan dengan ahlu tamsil, dibandingkan dengan mu'atilah, dan dibandingkan dengan musyabbihah yang menyerupakan dengan makhluk. Ya. Taib. Di sini penulis menjelaskan tahrif artinya merubah. Ya.
Sedangkan yang dimaksud dengan tahrif dalam istilah para ulama yakni artinya memalingkan lafaz. Nah, jadi tahrif bisa pada lafaz. Ya. Bisa juga nanti pada makna. Taib. Memalingkan lafaz dari yang hakiki ke makna lain dengan qarinah yang diada-adakan. Ya. Artinya merubahnya itu nanti ada katanya qarinahnya, ada alasan. Namun alasan itu tidak benar berdasarkan dalil-dalil. Diadakan ini maksudnya apa? Dengan cara batil tanpa dalil. Ya. Merubah kepada makna lain dengan cara batil tanpa dalil. Terkadang memang dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Seperti misalnya Allah punya tangan, dan tangan diartikan kekuatan itu kalau secara bahasa Arab bisa bermakna. Tangan diartikan juga nikmat atau kekuatan secara bahasa. Tetapi dalam penetapan sifat seperti ini, tidak boleh hanya sekedar bahasa, tapi juga kepada dalil yang paling pentingnya. Mana dalilnya? Kan tidak ada dalil yang menetapkan dalam Quran atau dalam hadis bahwa makna tangan artinya kekuatan. Ya. Bisa jadi merubah pada lafaz, jadi tahrif itu bisa terjadi pada lafaz, dan bisa juga merubah pada makna, atau istilahkan tahriful makna, tahrif pada makna. Dan tahrif ini adalah perbuatan kebiasaan kaum Yahudi. Ya. Umat Islam akan meniru orang-orang Yahudi, itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umat Islam akan meniru kebiasaan Yahudi. Nabi sudah menegaskan, la tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu jura dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara kebiasaan orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Lalu sahabat tanya, al-Yahud wa Nasara, apakah ini maksud Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi? Ya. Taib, ya. Jadi tidak heran kalau ada umat Islam sekarang melakukan tahrif terhadap ayat-ayat Allah, terhadap ayat-ayat sifat-sifat Allah khususnya. Kemudian apa arti ta'til? Ta'til artinya kosong secara bahasa. Ta'til artinya at-tark, meninggalkan secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud apa? Sementara yang dimaksud di sini adalah mengingkari terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya. Ya, mengingkari apa yang Allah tetapkan atas dirinya berupa apa? Nama dan sifat. Baik secara total pengingkarannya ataupun sebagian. Ya. Sebagian ini contohnya seperti kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan sifat namun enggak semuanya. Ya. Sebagian mereka tetapkan. Di antaranya 7 sifat yang ditetapkan oleh kaum Asy'ariyah. Ya. 7 sifat. Bagaimana penetapan sifat 7 ini? Yang sesuai akal, kata mereka. Karena penetapan 7 sifat itu sesuai akal, kata mereka. Adapun selain yang 7 ini, sifat-sifat itu tidak masuk akal. Seperti sifat wajah, sifat tangan, kaki, bagi Allah tidak masuk akal, katanya. Ya, mereka menolak dengan cara mentahrifnya, begitu. Tangan diartikan kekuatan atau nikmat, wajah diartikan pahala, dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan sebagian. Jadi ada yang total pengingkaran seperti kaum Jahmiyah, dan ada yang sebagian seperti kaum Asy'ariyah. Taib. Lalu baik mengingkarinya atau ta'tilnya itu karena merubah atau tahrif, makanya setiap yang merubah itu disebut menta'til. Karena kayaknya kan mengingkari. Ya. Baik mengingkari karena merubah dengan anggapan katanya mentakwil, ya, atau karena memang mendustakan secara sengaja, juhud, seperti kaum Jahmiyah. Ya. Taib. Nah, itu apa namanya? Ta'til. Lalu takyif, apa arti takyif? Takyif artinya membagaimanakan sifat Allah. Ya, dan hal ini terlarang tentunya berdasarkan dalil secara akal, ya, dan juga dalil secara wahyu. Membagaimanakan menyebutkan sifat Allah sementara kita belum pernah melihat Allah. Ya, jadi secara akal nggak mungkin. Bagaimana seorang akan bisa mengatakan Allah itu begini dan begitu sementara dia belum pernah melihat Allah? Atau yang kedua, tidak ada kabar dari Allah tentang bagaimananya sifat, kan begitu?
Ya. Apa kalau menyebutkan wajahnya bulat, wajahnya atau tangannya Allah 7 meter? Enggak ada. Nabinya juga dalam hadis tidak disebutkan bagaimananya. Kita hanya mengimani Allah punya sifat, menetapkan Allah punya sifat. Adapun kaifiatnya kita tidak tahu, makanya kita katakan tidak boleh membagaimanakan. Namun yang harus digarisbawahi para jemaah sekalian, kita mengatakan tidak boleh membagaimanakan, ya, menafikan kaifiat ini bukan berarti menafikan kaifiatnya, tapi menafikan ilmu kaifiat. Jelas ya? Jadi kita meyakini Allah itu punya kaifiat, cuman kita tidak tahu. Itu yang maksud kita menafikan kaifiat, menafikan takyif itu begitu. Ya. Jelas ya? Allah punya kaifiat, jelas karena semua zat, ya, semua sifat pasti punya kaifiat. Namun kita yang tidak tahu. Ya. Karena Allah tidak memberitahukan dalam Al-Quran. Nabi dalam hadis-hadis juga tidak memberitahukan. Dan kita belum pernah melihat Allah. Bagaimana akan menetapkan kaifiatnya Allah itu begini, sifatnya begini. Ya. Baik ya. Jadi takyif membagaimanakan sifat Allah, dan hal ini terlarang berdasarkan dalil nakli dan dalil nakli. Dalil akli, dalil akal, dan dalil nakli, ini dalil wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil nakli maksudnya. Sekarang dalil dari wahyu dulu. Didahulukan wahyu dalam rangka menghormati, ya, wahyu, memuliakan wahyu. Kalau dalil dari wahyu adalah tidak boleh membagaimanakan sifat Allah itu masuk kepada membicarakan atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu dalilnya. Di sini Allah mengatakan, ya, Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Lalu ini dia, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dia yang menjadi segi pendalilannya para jemaah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah menyebutkan keharaman-keharaman, lalu Allah katakan, dan yang haram, yang terlarang, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, berbicara tentang Allah apa yang kita tidak kalian ketahui. Nah, orang yang mengatakan Allah seperti ini, seperti itu, Allah yang membagaimanakan kaifiat sifat Allah, ya, maka berarti berbicara tanpa ilmu tentang Allah. Ya. Ada lagi satu ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, fala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya as-sam'a, sesungguhnya al-basar, pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan hati, semua itu akan ditanya, yakni akan dipertanggungjawabkan. Ya. Baik. Jadi dalil ini cukup untuk menunjukkan terlarangnya kita membagaimanakan sifat Allah, karena itu termasuk kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa disebut tanpa ilmu? Karena tidak ada dalilnya di Quran tentang bagaimananya sifat Allah. Tidak adanya dalil di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimananya sifat Allah. Ya. Maka di sini jemaah, lalu kenapa mereka menyerupakan Allah dengan makhluk? Mereka alasannya karena Allah ketika menyebut semua lafaz-lafaz sifatnya dalam Quran, maknanya harus kita pahami apa yang kita lihat. Kalau wajah, ya harus pahami wajah yang kita lihat, kan gitu katanya. Ini keliru. Karena itu sifat Allah, itu zat Allah. Sudah secara khusus Allah menyebutkan, tidak ada yang serupa. Ya. Beda dengan Allah ketika yang menyebut makhluk gunung misalnya. Ya maknanya ya yang kita pahami. Ya. Dan kemudian juga kaifiatnya apa yang kita lihat, itu gunung. Tapi Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu kaidah, ya. Pegang erat-erat kaidah itu. Ya. Tapi adapun sekarang secara dalil akal, terlarangnya mentakyif membagaimanakan sifat. Perhatikan. Karena sesuatu yang belum pernah kita lihat atau belum pernah melihat yang semisalnya, ya,
atau tidak ada yang mengkabarkan tentang kaifiyahnya, maka mustahil bagi seseorang untuk mampu menggambarkan kaifiyat sesuatu tersebut. Ya kan? Karena kita belum pernah melihat, atau belum pernah juga melihat yang serupa. Ya kan? Atau nggak ada kabar berita, nggak mungkin kita untuk menyampaikan, membagaimanakannya. Ya. Nah, maka ahli sunnah menetapkan makna sifat secara hakiki, namun menyerahkan kaifiyat sifat kepada ilmunya Allah. Ya. Ada seorang ustaz ya, Pak Kumis namanya. Dia mengatakan ayat-ayat sifat itu katanya mutasyabihat, sehingga perlu ditakwil katanya, atau ditafwid. Tafwid itu diserahkan maknanya kepada Allah. Ini salah ya. Itu bukan metode ahli sunnah. Ya. Ahli sunnah tidak mentafwid dengan cara menyerahkan makna sifat kepada ilmu Allah. Tidak demikian. Bukan makna sifat, tapi yang diserahkan kepada Allah. Perhatikan lafaznya di sini, menyerahkan kaifiat sifat kepada ilmunya Allah. Yang diserahkan, menyerahkan itu artinya tafwid, ya. Secara bahasa tafwid menyerahkan, menyandarkan. Yang diserahkan ilmunya kepada Allah itu adalah kaifiat sifat, bukan makna sifat. Awas. Tapi kata sang kiai itu katanya ahli sunnah metodenya katanya yang satu mentafwid. Ya, tidak, ahli sunnah tidak mentafwid dengan makna menyerahkan makna sifat kepada ilmu Allah, tapi kaifiat sifat. Karena kalau makna sifat kita paham, tidak diserahkan kepada ilmu Allah, tapi kita paham maknanya. Makanya ayat-ayat sifat, apakah mutasyabihat? Mutasyabihat itu samar, belum jelas, atau muhkam? Maka dirinci. Jika ditinjau tentang bagaimananya ayat-ayat sifat, bagaimananya ya, itu jelas mutasyabihat, kita tidak tahu, kita tidak paham. Tapi kalau ditinjau maknanya, ayat-ayat sifat maknanya apa? Muhkam, jelas. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun. Muhkam. Tapi bagaimananya itu mutasyabihat. Demikian para jemaah. Jadi tolong perhatikan makna menyerahkan kaifiat ya, bukan menyerahkan makna sifat kepada ilmu Allah. Kalau menyerahkan makna sifat kepada ilmu Allah, ini namanya aliran mufawwidhah. Ya, aliran kaum tafwid, dan itu seburuk-buruk ahli bid'ah. Berarti jemaah boleh kita tambahkan satu kesesatan dalam menetapkan sifat adalah tafwid namanya. Jadi yang pertama tahrif, yang kedua ta'til, yang ketiga takyif, yang keempat tamsil, yang kelima tafwid namanya. Apa itu tafwid? Kesesatannya di mana? Menyerahkan makna sifat kepada ilmu Allah. Jadi begini dia mengatakan, kaum mufawwidah itu misalnya, Allah punya wajah. Apa arti wajah? Wallahu alam. Arti wajah wallahu alam. Ya. Arti wajah katanya wallahu alam. Kalau kita ditanya, apa wajah? Wajah ya tahu. Lalu bagaimana wajahnya? Kalau bagaimananya serahkan kepada ilmu Allah. Jadi mufawwidah itu adalah yang menyerahkan makna dan kaifiat sifat kepada ilmu Allah. Adapun ahli sunnah bagaimana? Dirinci. Ahli sunnah mengatakan menetapkan makna dan menyerahkan kaifiat dari makna sifat Allah tersebut kepada ilmunya Allah. Jadi yang kita serahkan kepada ilmu Allah apanya jemaah? Kalau ahli sunnah, kaifiatnya. Adapun maknanya, tidak. Maknanya kita menetapkan, tidak mentafwid makna. Karena semua orang tahu, anak kecil tahu makna wajah, tangan, kaki. Ya. Demikian ya. Jadi ini di garis bawah ini. Ya. Perhatikan di sini. Oleh karena itu, ahlu sunnah menetapkan makna sifat secara hakiki. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, gitu ya. Allah sifat turun ya turun hakiki, namun menyerahkan kaifiat sifat kepada ilmu Allah. Adapun kaifiatnya dari sifat Allah tersebut, bagaimana kaifiatnya turun wa Allah ke langit dunia misalnya, bagaimana kaifiat wajah, serahkan kepada ilmu Allah. Jelas ya, Pak ya? Nah, ini
akan dibahas di kaidah kelima nanti. Ini kan kita sekarang kaidah keempat, ya. Kaidah kelima. Taib. Adapun tamsil yang keempat ya, artinya menyerupakan. Dan yang maksud oleh para ulama tentang tamsil yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Ahlu sunnah berlepas diri dari perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa mu'allif mengatakan demikian? Ahlu sunnah berlepas diri dari perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kaum ahli bid'ah itu menuduh, ya, menuduh ahli sunnah itu ketika menetapkan Allah punya sifat itu menuduhnya telah menyerupakan dengan makhluk. Itu tuduhannya. Padahal tadi sudah kita jelaskan, kita menetapkan sifat Allah itu tidak boleh menyerupakan, menjauhi sifat perbuatan tamsil, perbuatan takyif, dijauhi. Haram. Karena secara akal tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Namun ahli bidah menuduhnya begitu. Makanya di sini penulis mengatakan, ya, bahwa ahli sunnah berlepas diri dari perbuatan tamsil. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik menyerupakan pada zatnya, baik pada namanya Allah, baik pada sifatnya serta perbuatannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik pada zatnya, baik pada namanya, baik pada sifatnya serta perbuatannya. Makanya nama boleh sama. Allah namanya Rahim, barangkali makhluk pun Rahim, tapi tidak sama antara Allah dan makhluk. Sifat boleh sama. Allah memiliki sifat penyayang, makhluk pun disifati penyayang. Allah disifati ilmu, makhluk pun disifati ilmu, tapi laisa kamitslihi syai'. Ya. Demikian pula perbuatannya. Allah turun, makhluk pun turun. Allah naik, Allah misalnya istiwa, makhluk pun bisa istiwa. Ya. Allah turun, makhluk turun. Allah istiwa, makhluk pun bisa istiwa. Apa arti istiwa? Naik di atas. Ya. Tapi tidak serupa istiwa Allah dengan istiwanya makhluk. Tidak serupa turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Allah disifati tertawa dalam hadis, tapi tidak serupa. Walaupun makhluk juga bisa tertawa. Demikian para jemaah sekalian, barakallahu fikum. Ya. Jadi ahli sunnah berlepas diri dari perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluknya, baik pada zat, baik pada nama, baik pada sifat serta perbuatannya. Nah, sekarang apa perbedaan antara tamsil dengan takyif? Penulis mengatakan di sini, perbedaan antara tamsil dengan takyif adalah dari tinjauan khusus dan umum. Seperti tadi sudah saya katakan di awal, ya, bahwa takyif itu adalah membagaimanakan umum, adapun tamsil itu membagaimanakan khusus. Ya, dengan menyebut padanan itu tamsil. Taib. Maka di sini sebuah kaidah disebutkan, ya, setiap yang melakukan tamsil pasti melakukan takyif, tapi tidak setiap yang melakukan takyif itu melakukan tamsil. Karena takyif itu kan menyebutkan bagaimana sifat namun tidak menyebut padanannya. Tapi kalau tamsil menyebutkan bagaimana sifat dengan menyebut padanannya. Ya. Perhatikan di sini para jemaah. Tamsil itu menyerupakan sifat Allah dengan menyebutkan padanannya, seperti sementara takyif menyebutkan sifat Allah tanpa menyebut padanannya. Apa contoh takyif? Seperti apa? Takyif menyebut sifat Allah tanpa menyebut padanannya. Ya, wajah Allah bulat. Nah, itu. Nah, kalau dalam ucapan kita sehari-hari misalnya, ini contoh takyif ya. Seseorang mengatakan misalnya, aku punya pena bentuknya panjang. Nah, itu namanya takyif itu. Ya. Tapi jika menyebutkan padanannya, misalnya saya punya pena seperti penanya si fulan, maka ini namanya tamsil. Ya. Maka ini namanya tamsil. Nah, sekarang kaidah kelima jemaah. Kaidah yang kelima. Menetapkan sifat, ya, perhatikan, maksudnya menetapkan sifat wujud, keberadaan, ya, tanpa menetapkan bagaimananya. Maksudnya begini para jemaah, bahwa
menetapkan sifat itu artinya yang menetapkan keberadaan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menetapkan Allah punya sifat. Ya. Termasuk berarti keberadaan kaifiat dari sifat itu secara hakiki. Karena kita menetapkan. Ya kan? Namun kita tidak tahu kaifiatnya. Bagaimananya zat Allah, bagaimananya sifat-sifatnya. Jadi menetapkan itu menetapkan keberadaan. Jadi menetapkan sifat wujud Allah ada dan punya sifat gitu. Namun bagaimananya kita tidak tahu. Ya kan? Allah ada enggak? Allah ada. Ya. Kita tetapkan Allah itu ada. Allah punya zat. Nah, ketika kita tidak tahu zat Allah, maka tidak tahu pula bagaimana sifatnya, karena setiap zat pasti punya sifat. Berbicara tentang sifat ini bagian cabang dari pembicaraan tentang zat. Kan gitu. Ya. Kalau mereka ahli bid'ah mengatakan Allah punya zat, berarti wajib menetapkan punya sifat. Kenapa mereka ingkari sifat? Karena berbicara tentang sifat far'un. Far'un cabang dari pembicaraan tentang zat. Ya. Maka sekali lagi saya baca di sini. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa ahli sunnah menetapkan sifat, ya, artinya menetapkan keberadaan zat Allah, keberadaan sifat Allah, termasuk keberadaan kaifiyat. Ada kaifiatnya, namun kita tidak tahu. Ada zatnya, namun kita tidak tahu. Ada sifat Allah itu, namun kita tidak tahu. Gitu. Bagaimana zat Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana kaifiatnya zat dan kaifiat sifatnya, kita tidak tahu. Kenapa? Hal itu dikarenakan Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan bagaimana kaifiatnya. Namun kita yakin kalau Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat, dan Allah memiliki kaifiat. Namun kita tidak tahu bagaimana kaifiat zat Allah, bagaimana kaifiat sifat Allah. Gitu maksudnya. Jangan sampai ada yang mengatakan kalian menetapkan kaifiat sifat, gitu kan ya, tapi tidak boleh membagaimanakan, sehingga hal ini katanya kontradiksi. Tidak. Ya, yang kita katakan tidak boleh takyif membagaimanakan itu adalah tentang ilmunya bagaimana, bukan keberadaan bagaimananya, keberadaan kaifiat. Jelas ya? Ilmu tadi sudah disinggung di awal. Makanya tadi dikatakan di footnote-nya akan dibahas di kaidah kelima. Taib. Maka kami katakan bahwa ini tidak kontradiksi, jemaah. Karena yang kami maksud tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh mentakyif tanpa takyif, yakni bertanya tentang bagaimana sifat Allah, bertanya tentang bagaimana zat Allah, sehingga nantinya akan menjerumuskan kepada menggambarkan sifat-sifat Allah dengan cara menyerupakan dengan sifat makhluk. Ya. Kita menetapkan ada kaifiat. Ya. Ada kaifiat. Meyakini, mengimani Allah memiliki kaifiat dalam sifatnya itu, namun kita tidak tahu bagaimana kaifiat sifat Allah tersebut. Ya, kita wajib untuk menahan diri ya dari apa? Rasa ingin ingin menjangkau segala sesuatu, termasuk dalam masalah membagaimanakan sifat Allah. Misalnya bagaimana ya wajah Allah? Jangan. Ya, bagaimana? Nah, kita tidak bisa menjangkau tentang makhluk Allah berupa nyamuk kecil, ya, berupa makhluk Allah yang kecil. Seperti sekarang virus COVID saja kita tidak bisa mengetahui hakikat sesungguhnya. Ya. Bahkan kita tidak tahu hakikat ruh yang menempel dan berada pada diri kita sendiri. Maka bagaimana mungkin kita bisa menjangkau hakikat dari zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Itu kaidah kelima, jemaah ya. Sekarang masuk kaidah keenam. Kaidah yang keenam. Sifat Allah dapat diketahui. Nah, ini juga sebagai bantahan kepada sang kiai tadi itu yang mengatakan bahwa katanya sifat Allah itu mutasyabihat. Ya. Kaidah keenam bantahannya nih.
Jadi ayat-ayat sifat itu dirinci, ditinjau dari maknanya, ya, maknanya muhkam. Muhkam. Allah punya tangan, makna tangan muhkam. Tapi ditinjau dari kaifiatnya memang mutasyabih. Yani majhul, kita tidak tahu. Maka perhatikan kaidah ke-6. Sifat Allah dapat diketahui, yani maklum dari satu sisi. Ya. Jelas sifat Allah dari satu sisi. Dari sisi apa maksudnya? Dari makna. Nanti akan kita jelaskan. Dan tidak diketahui sifat Allah itu dari sisi yang lain. Nah, maksud dari kaidah ini adalah sifat-sifat Allah jika ditinjau dari segi maknanya kita dapat mengetahuinya. Seperti makna sifat wajah, ya, wajah Allah, tangan Allah, datang Allah, turun Allah, Allah berfirman, makna-makna itu semua kita tahu, mendengar, melihat dan lain-lain. Anak kecil pun tahu. Nah, semua sifat-sifat ini kita tahu maknanya, jemaah. Yaitu apa maksudnya? Wajah ya wajah, tangan ya tangan, datang ya datang. Ya. Tahu kita maknanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran, Nabi dalam hadisnya, dan Allah gunakan bahasa Arab. Nabi gunakan bahasa Arab yang kita tahu secara makna apa tangan. Ya. Makanya perhatikan di sini para jemaah, ini bantahan kepada sang kiai ya. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifatnya di Quran. Kalau segi maknanya itu muhkam, paham. Jelas maknanya bagi manusia. Agar ini ditadaburi, direnungi ayat-ayatnya tanpa terkecuali ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah para jemaah. Namun dari sisi lain kita tidak tahu bagaimana. Ya. Kita tidak tahu bagaimananya. Berarti kalau kaifiat atau bagaimananya berarti boleh kita katakan mutasyabih, atau itu adalah yang kita tidak paham. Tidak tahu kita. Maka serahkan ilmunya kepada Allah. Ya. Namun dari sisi lain kita tidak tahu kaifiat dari sifat Allah tersebut. Kita tahu Allah punya wajah dan kita tetapkan Allah memiliki wajah secara hakiki, dan makna wajah dari makna wajah sama aja dengan makna wajah yang kita miliki kalau dari segi makna. Perhatikan jemaah sekalian, kalau dari segi makna antara wajah Allah wajah makhluk sama maknanya, wajah ya wajah, tangan ya tangan. Namun tentu berbeda hakikinya, berbeda kaifiatnya antara wajah Allah dengan wajah kita. Oleh karena itu sebuah kaidah yang berlaku pada ahli sunnah, apa itu? Al-ishtirak. Perhatikan di sini kaidahnya. Al-ishtirak fil asma. Kesamaan dalam nama la yalzam, tidaklah mengharuskan, ya, tidaklah mengharuskan al-ishtirak fil musammayat, kesamaan dengan yang pemilik nama. Jelas ya? Meja punya kaki, manusia punya kaki, sama-sama namanya kaki. Apakah sama kaifiatnya? Al-jawab la. Al-jawab tidak sama. Demikian para jemaah. Apa tidak gamblang akidah Ahlussunnah seperti ini? Masih bingung juga dengan akidah Ahlussunnah tentang sifat Allah seperti ini? Daripada ribet model-model takwil ke sana kemari? Gampang, wallahi gampang para jemaah. Karena akidah Ahlussunnah akidah yang mudah, tidak ribet, ya. Catat ini kaidah ini, kesamaan nama tidaklah mengharuskan kesamaan yang dinamai atau pemilik nama. Tidak. Tidak harus sama hakikatnya, ya. Taib. Perhatikan jemaah sekalian. Mungkin cukup ya, ini kaidah ke-7, nanti kita lanjutkan ya insyaallah di poin ketiga atau di pertemuan ketiga. Taib. Ya, mungkin sampai ini dulu insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Semoga Allah senantiasa meneguhkan, mengokohkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah aswaja dalam tanda kutip ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang berada di atas sunnah bukan dengan pengakuan tapi dengan hakikat kenyataan bagaimana akidahnya. Dan akidah imam yang 4 adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ikuti mereka. Jangan mengikuti akidah-akidah yang batil, akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, akidah Qadariyah ya. Dalam masalah takdir sesat, akidah
Maturidiyah, Kulabiyah, Asy'ariyah dan yang lain-lain dari nama-nama yang dinisbatkan kepada manusia. Akidah ahli sunnah, akidah yang dinisbatkan kepada sunnah, kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, akidatus salaf, akidah yang dinisbatkan kepada para as-salaf. Semoga Allah merahmati, meridhai mereka semuanya. Allah taala alam. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Sebelum saya tutup para jamaah sekalian, kepada para muhsinin sekalian untuk bisa ikut berdonasi ya, di akhir video ini nanti bisa dilihat. Dan saya aturkan juga jazakumullah khairan yang telah berdonasi secara tetap ya, tetap memberikan bulanan, alhamdulillah. Karena tentu dengan adanya video-video seperti ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wasilah dakwah. Dan kita hidup di zaman yang sekarang memang membutuhkan media seperti ini para jemaah ya. Semakin menyebarnya dakwah, banyak orang dapat hidayah dengan sebab melihat video-video seperti ini, yang tentu dengannya orang yang telah ikut andil ya, memberikan donasi dan semisalnya, ikut membantu, berarti sama dia telah ikut menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ceramah ustadz, kiai, ya ulama, bukan, tapi yang punya harta dengan memberikan sumbangsihnya. Ya, yang punya tenaga seperti para kru misalnya, dengan itu pula mereka berdakwah. Ya. Atau yang di balik layar, ini saya di depan layar sekarang. Yang di balik layar bisa jadi juga dia lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semoga yang lain bisa ikut berdonasi, kemudian juga yang sudah berdonasi alhamdulillah saya haturkan jazakumullah khairan. Semoga Allah menambah keberkahan, menambah rizki, berkah pada anak, keluarga, anak keturunan, hartanya. Semoga yang paling penting dijauhkan dari berbagai macam bala, dihindarkan dari berbagai macam wabah, bencana dan yang semisal. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah bala Covid ini sehingga kembali kaum muslimin beraktivitas secara normal. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.